Kembali Tuna Hukum bersama gue Abraham Metan, dan kita dapat pertanyaan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kalau kemarin kita ngomongin tentang nikah beda agama, kita kali ini ngomongin sebenarnya bisa nggak sih kita nikah dengan beda kewarganegaraan. Nah, jadi siapa tahu kalian ada yang pernah ketemu gebetan orang bule atau warga negara asing lainnya, terus pas lagi masa-masanya jatuh cinta kan kepikiran, emang bisa ya kita nikah gitu, emang bisa ya kalau beda kewarganegaraan itu kita nikah. Nah, kalau itu kita harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, kalau di Undang-Undang Perkawinan itu disebut dengan pernikahan campuran. Kalau artinya di pasal 57 ayat 1 itu diatur bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi intinya pernikahan itu dua orang, salah satunya adalah WNI, tapi salah satunya tunduk pada hukum berlainan karena dia adalah WNA yang masih taat hukum, yang masih harus taat hukumnya di negaranya asalnya itu. Jadi, apakah bisa menikah beda kewarganegaraan? Jawabannya bisa. Syaratnya itu diatur di pasal 60 Undang-Undang Perkawinan. Ayat 1 diatur bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Jadi, jelas bahwa untuk melangsungkan perkawinan campuran harus ada dokumen-dokumen yang disiapkan. Nah, di ayat 2 diatur bahwa untuk membuktikan syarat-syarat tersebut, kalau sudah dipenuhi, dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran itu, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatatkan perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat itu telah dipenuhi. Jadi harus ada surat keterangan, yang keterangan itu menunjukkan bahwa kalian itu boleh dan memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran. Nah, di ayat 3 diatur bahwa jika ada pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara, serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jadi, pada intinya, kalau itu surat keterangannya tidak bisa didapat, maka kalian bisa saja memohonkan kepada pengadilan. Nanti pengadilan akan memberikan keputusan apakah kalian itu yang soal penolakan itu kira-kira penolakannya beralasan atau enggak. Kalau penolakan yang ternyata tidak beralasan dan menurut pengadilan itu bisa diberikan keputusan bahwa kalian memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka nantinya pengadilan akan memberikan putusan dengan tidak beracara. Jadi nggak ada tuh datang sidang dan lain-lain. Jadi tidak ada acaranya, langsung memberikan permohonan lalu mereka akan memberikan keputusannya, dan keputusannya itu tidak dapat dibandingkan lagi atau dilawan lagi atau melakukan upaya hukum. Nggak ada kebanding lagi atau kasasi atau sampai peninjauan kembali, nggak ada. Pokoknya apa yang sudah diberikan di pengadilan negeri itu, itulah keputusan terakhirnya yang berlaku inkrah. Nah, di ayat 4, jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti surat keterangan yang tersebut pada ayat 3. Nah, di ayat 5 disebut bahwa surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan itu tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak langsungkan dalam masa 6 bulan sesudah keterangan itu diberikan. Jadi, dalam waktu 6 bulan setelah surat keterangan itu, kalian harus melangsungkan perkawinan tersebut. Nggak peduli tuh mau COVID atau mau adanya PPKM. Jadi, kalau nanti sudah ada keputusan itu, maka harus segera menikah. Kalau enggak, ya nanti harus membuat surat lagi. Nah, kalau kalian tidak memenuhi surat-surat tersebut, lalu kalian tetap mau melaksanakan perkawinan, maka ada ancaman pidana jika pernikahan beda kewarganegaraan itu tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen-dokumennya. Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pada pasal 60 ayat 4 tadi, itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan. Jadi, jangan asal melaksanakan pernikahan aja ya, harus ada dokumen-dokumen yang dipenuhi terlebih dahulu. Ada alternatif kedua, yaitu perkawinannya itu harus dilangsungkan ke luar negeri. Jadi itu kalau kalian ikutin episode sebelumnya, nah bisa perkawinan itu dilangsungkan di luar negeri jika kalian beda agama, dan kali ini juga bisa jika kalian beda kewarganegaraan. Tentunya
yang negara itu membolehkan nikah beda kewarganegaraan. Jadi, kalau pernikahan itu dilangsungkan di luar negeri, atau juga bisa nih alternatifnya, dilangsungkan di kedutaan kedutaan besar negara asing di Indonesia. Jadi perwakilan negara asing, kantor kedutaannya di Indonesia, kalian bisa di situ, karena kantor kedutaan besar itu juga dianggap sebagai di luar negara wilayah Indonesia. Jadi, kalau kalian melangsungkan pernikahan tersebut, di kantor kedutaan besar, maka itu dianggap juga sebagai perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia. Namun, sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, itu kalian harus daftarkan juga di kantor catatan sipil paling lambat 1 tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Atau dalam hal ini setelah kalian melangsungkan pernikahan itu di kantor kedubes tadi. Jika tidak, maka perkawinan campuran itu belum diakui secara hukum Indonesia. Dan surat bukti perkawinan itu harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal pihak mempelai atau kantor catatan sipil yang tempat tinggal dari orang yang WNI-nya itu. Jadi kalau WNI-nya KTP-nya Jakarta, ya berarti di Jakarta. Nah, lalu proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan itu antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Itu pada prinsipnya tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah. Karena proses pencatatan itu adalah proses administratif. Jadi, dalam hukum nasional Indonesia, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif. Karena hanya dengan proses ini, maka masing-masing pihak itu diakui segala hak dan kewajibannya di muka hukum. Jadi, mungkin ada orang yang bilang bahwa, oh itu tidak sesuai dengan hukum kita. Ada yang bilang bahwa itu hanya sesuai dengan secara administratif saja. Tapi pada intinya, jika pokoknya itu perkawinan kalian telah dicatatkan di kantor catatan sipil, maka kalian sudah mengakui dan juga sudah akan mendapatkan hak dan kewajiban di muka hukum, khususnya hukum Indonesia. Kira-kira itulah hukumnya nikah beda kewargaan di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Dadah!